You gotta help me. That's my body, but I'm trapped. Is there anyone we can call, Mr. Gardner? No. Can you tell me what day it is? It's the worst day of my life. Go to his next appointment? Hello Brovers, pembukaan tahun 2021 ini kita akan mulai dengan film animasi lagi nih. Tapi kali ini film animasinya agak sedikit berbeda dengan yang bulan kemarin ya. Karena kali ini kita akan bahas film animasi bergenre adventure and comedy. Namun film ini juga menyajikan beberapa pelajaran hidup yang baik buat kalian juga untuk mengawali tahun ini nih. Film ini berjudul Soul yang dirilis tahun 2020 di platform streaming milik Disney yaitu Disney Plus. Film ini disutradarai oleh Pete Docter. Yo, ini kayaknya mendengar namanya aja udah gak asing lah ya. Doi ini kan udah menjadi salah satu spesialis animasi juga kan. Mulai dari direct Toy Story, Up, Monster Inc, ada juga Wall-E, Inside Out, dan yang kemarin tahun 2019 kemarin baru rilis kalau nggak salah yaitu Toy Story 4 kan. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi lah ya kemampuannya dalam mengemas sebuah film animasi yang bertajuk adventure. Soul ini juga mendapat rating yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,2 di IMDb, bahkan mengalahkan ratingnya Toy Story 4. Soul menceritakan tentang Joe Gardner yang disuarakan oleh Jamie Foxx, si saha ngaranna teh Electro ya kalau nggak salah. Nah, si Joe Gardner ini adalah seorang guru band sekolah menengah dengan memiliki hasrat yang serius untuk meniti karirnya di bidang musik jazz. Setelah berkali-kali gagal mencoba, Joe mendapat satu kesempatan untuk tampil di sebuah klub musik jazz milik Dorothy Williams. Dan ternyata tapi sebelumnya silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah mari kita mulai recap alur cerita dari film Soul 2020. Film dibuka dengan tokoh utama kita yang bernama Joe Gardner atau biasa kita panggil Joe. Dia ini bekerja sebagai guru band di sekolah menengah Arroyo. Terlihat beberapa murid di sini sangat merasa bosan sekali dengan teknik yang diajarkan oleh si Joe ini. Namun ada satu muridnya yang bernama Connie yang memainkan alat musiknya dengan penuh semangat dan menjiwai sekali. Joe pun kemudian mengingat pengalamannya dulu saat bertemu seseorang yang sangat mahir memainkan piano. Joe menjelaskan sambil memeragakan akor itu yang membuat para muridnya itu kagum dengan kehebatan si Joe ini. Beberapa saat kemudian Joe ini dipanggil oleh kepala sekolah yang ternyata si Joe ini mendapat promosi jabatan menjadi guru tetap atau bahasa kitanya mah PNS kali ya. Namun di balik berita bahagia itu Joe ini tidak merasa terlalu bahagia cuy. Ini dikarenakan sebenarnya dia itu pengen sekali menjadi superstar jazz dan bukan mengajar murid gitu cuy, atau dia tuh sebenarnya nggak suka untuk jadi guru ya. Ditandai dengan poster Louis Armstrong yang merupakan musisi terkenal abad 50-an. Scene berlanjut pada si Joe yang memberitahu kabar gembira ini kepada ibunya yang bernama Liba. Jelas di sini ibunya mendukung penuh kalau Joe menjadi guru tetap walaupun Joe di sini masih belum siap ya. Beberapa saat kemudian Curly yang merupakan murid lamanya Joe menelpon dan memberitahu bahwa dia akan melakukan tur bersama Dorothy Williams. Nah, kebetulan grupnya si Curly ini sedang kekurangan pianis, maka dari itu si Joe ditawarin untuk ikut tampil bersama Dorothy Williams. Sesampainya di tempat latihan Nyonya Williams, si Joe ini dipersilakan untuk mengiringi nada akor para pemain, dan di sini kita sekali lagi diperlihatkan kemampuan pianonya si Joe ini sangat mengagumkan sekali ya. Sontak itu membuat seisi tim hanya bisa melongo karena emang si Joe ini sangat berbakat gitu. Ia pun diterima sebagai tim oleh Nyonya Williams. Joe tentu sangat senang sekali mendapat kesempatan ini karena memang impiannya itu adalah menjadi musisi terkenal. Di perjalanan ia benar-benar sangat happy sekali, namun saat menyeberang jalan, yes, rohnya Joe tiba-tiba terlempar dan secara tiba-tiba
Ia berada di sebuah ruangan tak terbatas, gelap, dan hanya terdapat sebuah jembatan yang ujungnya itu adalah cahaya yang sangat terang sekali. Jelas di sini Joe sangat panik sekali ya di mana dia berada gitu kan. Ia pun berlari menghampiri 3 roh lain. Namun salah satu roh yang merupakan nenek berumur 109 tahun pun menasehatinya karena pasti si Joe ini sangat syok sekali. Joe juga baru menyadari bahwa ia telah meninggal. Jadi karena si nenek tadi ngasih tahu ya. Namun ia tetap tidak bisa menerimanya karena ia baru saja beruntung tampil bersama Nyonya Williams. Ia juga bertemu dengan semua roh yang akan menuju ke cahaya putih itu. Karena siun edan, si Joe ini lompat ke bawah hingga menembus sebuah pembatas. Ia pun jatuh melewati beberapa dimensi dan mendarat di sebuah dunia yang penuh dengan roh anak kecil. Di sana ada sebuah entitas bernama Jerry. Jerry ini merupakan wujud penggabungan seluruh medan kuantisasi alam semesta. Gelo, naon anjing eta teu ngarti aing boy. Nah, si Jerry ini menjelaskan kepada Joe bahwa dunia yang ada di sekitarnya itu adalah alam sebelum atau before life. Jadi roh-roh anak kecil ini akan turun dan akan mendarat di perut wanita hamil untuk menjadi roh si anak. Sedangkan jembatan menuju pintu bodas tadi itu adalah alam setelah atau afterlife. Si Joe kemudian dibawa oleh Jerry untuk kembali ke gerombolannya. Di sisi lain ternyata roh yang menuju pintu bodas tadi tuh di absen cuy. Dan ternyata si Joe ini termasuk roh yang terdaftar hilang karena ia lupa tipsen ke temannya mungkin ya. Balik lagi ke si Joe yang diperlihatkan proses produksi kepribadian seseorang yang dimana para roh masuk ke dalam sebuah tempat dan keluar sebagai kepribadian yang sudah tersetting di tempat itu. Kemudian baru deh mereka diperintahkan untuk melompat ke bumi agar masuk ke tubuh para janin. Joe yang mengetahui hal itu langsung menyelinap ke kerumunan roh yang akan lompat ke bumi dengan tujuan siapa tahu gitu kan dia bisa kembali ke tubuhnya lagi, namun semua percobaan itu tetap gagal. Kemudian si Jerry membawa Joe ke temannya yang menjadi penanggung jawab para mentor, yang mana si Joe ini sebenarnya dikira mentor ya oleh mereka. Joe pun terpaksa mengikuti permintaannya si Jerry daripada milih mokat gitu kan, mending aing jadi mentor gitu kan. Beberapa saat kemudian Terry si tukang absen datang menemui Jerry untuk menanyakan kemana satu roh yang lompat dari jembatan karena menurut perhitungannya roh itu kurang hiji gitu kan. Terry pun memutuskan untuk memeriksa datanya di sebuah gudang penyimpanan. Balik lagi ke Joe yang sedang menghadiri acara seminar para mentor. Nah, tiap mentor itu nantinya akan membimbing satu roh yang akan dikirim ke bumi. Si Joe ini kebagian tugas untuk membimbing roh bernomor 22. Nah, roh 22 ini tuh benar-benar bader edan gitu, sompral edan lah pokoknya. Dan cukup ngahesekan si Joe dalam membimbingnya nanti. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan yang berisikan beberapa ingatan atau pengalaman dari tokoh yang diperankan si Joe, yaitu Bjorn Borgensen apalah pokoknya itu, yang dikarenakan tadi si Eta kan ngecokotna nemtek ngecapruk gitu kan. Roh 22 kita akan ganti namanya jadi Samsul aja ya biar gampang aja gitu kan. Nah, si Samsul ini ternyata sudah beberapa kali dimentorin oleh roh-roh terkenal, bahkan ada almarhum dari Muhammad Ali. By the way, jangan sangkut pautkan film ini dengan agama ya, oke? Si Joe pun mengakui kalau sebenarnya dia itu bukan dari si rohnya Bjorn apalah pokoknya itu steuing saha aing teu ngarti. Di sini Joe melihat semua memorinya dari awal ia menyukai musik jazz hingga ia menjalani kehidupan pahit ditolak sana sini dan berakhir menjadi guru band di sekolah menengah hingga ia melihat dirinya sendiri yang terbujur kaku di rumah sakit. Ia ingin sekali kembali ke tubuhnya itu dan meminta si Samsul untuk membawanya ke ruang segalanya. Si Joe ini ingin sekali membantu Samsul juga untuk cocok pergi ke bumi dengan melengkapi badge-nya si Samsul ini. We can't taste either? All that stuff is in your body. Isn't this exciting? The fire is so pretty. I kind of want to... Meh. Namun dari sekian banyaknya hobi tidak ada yang pas gitu kan dengan hobinya Samsul gitu.
Tiba-tiba si Jerry ini datang lagi buat nyuruh Joe kembali ke afterlife si jembatan lu tadi teh ala boy. Namun Samsul yang tidak tega dengan Joe membuat alasan untuk mencoba breakdance terlebih dahulu agar mendapat waktu tambahan. Joe pun dibawa ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah ruang antara jasmani dan rohani. Di sini adalah ruang di mana manusia mengekspresikan atau tenggelam dalam bakatnya itu seperti si Joe di awal film tadi yang tenggelam dalam lantunan musik pianonya sendiri. Nah, Samsul ini ingin bertemu dengan temannya yang bernama Moonwind. Nah, si Moonwind ini dipercaya bisa ngebantu Joe dalam misinya kembali ke tubuhnya yang sedang berada di rumah sakit. Beberapa anak buahnya Moonwind ini meletakkan kembali roh orang yang tidak bisa lepas dari kecemasan dan obsesi. Namun saat Joe mencobanya, lubangnya malah menuju ke pintu bodas deui, yang berarti memang si Joe ini kan gas modar gitu kan, atau mungkin ditakdirkan untuk modar kali ya. Moonwind pun punya ide lain untuk membantu si Joe. Si Moonwind ini ternyata belum mati juga. Ia masuk ke dunia ini karena tenggelam dalam hobinya itu, dan letak tubuh Moonwind itu sebenarnya ada di New York. Sesampainya di tempat itu, si Joe disuruh membayangkan letak tubuhnya sendiri, kemudian ia berhasil membuka sebuah portal untuk pergi ke bumi, lebih tepatnya ke tubuhnya yang terbujur kaku di rumah sakit. Sebenarnya di sini tuh si Joe ini belum sampai legit modar ya, tapi kayak masih keadaan koma gitu cuy. Karena si Joe ini nasteng wae, dia malah kecemplung bersama dengan si Samsul ke dalam portal yang berpintu tepat di atas tubuhnya hingga pada akhirnya yes, si Samsul ini justru mendarat di tubuhnya si Joe, sedangkan Joe malah mendarat di tubuh kucing yang membuat roh si kucing ini teh kepental ke pintu bodas. Anjing watir pisan gelo. Si kucing teh nggak salah apa-apa gitu kan, selonjoran modar anjing. Nah, si Samsul yang berusaha menjelaskan ke dokter justru tidak dapat dipercaya gitu kan. You gotta help me. That's my body, but I'm trapped. Is there anyone we can call, Mr. Gardner? No. Can you tell me what day it is? It's the worst day of my life. Go to his next appointment? Okay. Joe kemudian meminta Samsul untuk membawa tubuhnya ke tempatnya si Moonwind berada karena hanya Moonwind lah yang bisa menolong mereka berdua. Samsul yang masih belum berpengalaman dalam berjalan menggunakan tubuh manusia pun sangat kesulitan gitu kan untuk melarikan diri dengan Joe yang justru ngibrit edan larinya gitu kan, karena ya si eta di tubuh kucing gitu kan. Samsul yang hampir ketahuan juga sempat disuruh ngagoler heula di kamar sebelah hingga akhirnya mereka berhasil memasuki lift dan memastikan letak tubuhnya si Moonwind itu berada di dekat Jackson Square Park. Saat berhasil keluar dari rumah sakit, si Samsul ini rewas edan karena ini pertama kalinya ya dia berada di bumi dan langsung dihadapkan dengan situasi kota yang riweuh edan seperti New York pada umumnya lah ya. Joe pun berusaha untuk membujuk Samsul dengan memberikannya pizza yang selama ini hanya bisa ia proyeksikan di Before Life. Saat mereka bertemu si Moonwind, ternyata mereka ini tidak bisa secara instan gitu kembali bertukar. Mereka harus melakukan ritual adat terlebih dahulu dan hanya bisa dilakukan pada jam 18.30. Sedangkan si Joe harus tampil bersama Nyonya Williams itu kan sekitar jam 7 malam ya. Yes, mereka ini hanya punya waktu 30 menit saja untuk bertukar jiwa atau bertukar roh. Joe pun inisiatif untuk manggil taksi, namun saat ingin menaiki taksi itu ternyata isinya adalah Nyonya Williams dan muridnya yaitu Curly. Joe pun sangat malu karena ia berpenampilan layaknya pasien gitu kan. Sesampainya di rumah, Curly pun menelpon Joe untuk memberitahu bahwa si Joe ini membuat Nyonya Williams kecewa dan terpaksa menggantikan Joe. Namun Curly bilang kalau si Joe ini masih ada satu kesempatan lagi kok untuk hadir duluan nanti malam gitu kan. Jelas ini bertolak belakang dengan waktu yang terlalu mepet karena harus bertukar jiwa terlebih dahulu oleh prosesnya Moonwind tadi. Beberapa saat kemudian si bocil Connie ini datang memberitahu Joe bahwa ia ingin keluar dari kelas musiknya. Namun Samsul yang berada di tubuh Joe pun menasehati Connie secara baik-baik hingga akhirnya ia tidak jadi keluar. Samsul pun bersiap-siap untuk datang sesuai perintahnya si Joe. Di sisi lain, Jerry didatangi oleh Terry yang baru saja mendapatkan data roh yang hilang
terbang dari jembatan. Terry di sini berencana untuk turun langsung ke bumi buat mencabut rohnya Joe agar kembali ke tempat semestinya, yaitu afterlife. Gelo, si boy mau jadi Grim Reaper. Balik lagi ke Samsul yang dicukur Joe, namun si Joe ini malah kepleset yang membuat rambutnya Samsul ini jadi gundul di tengah. Ia pun membawa Samsul ke barber yang dimiliki oleh temannya si Joe yang bernama Des. Sesampainya di sana, Des pun rawas gini ngali buuk pitak suram gitu kan. Oh, my lord. You gotta wait, son. This is an emergency. What? Sepanjang waktu ia bercukur, Samsul sambil bercerita pengalamannya itu diajar oleh banyaknya mentor yang membuat si barber cuma bisa melongo gitu kan. Sebenarnya si Joe ini kan merasa bahwa ternyata ya si Samsul itu not bad ya dalam menjadi manusia ketimbang Joe yang merasa dirinya terjebak di statusnya sebagai guru, hingga akhirnya Samsul mendapat potongan rapi ala Carl Johnson GTA gitu kan. Balik lagi ke Terry yang telah tiba di rumah sakit tempat Joe tadi dirawat dan melanjutkan ke beberapa tempat yang pernah disinggahi oleh Joe dan Samsul, hingga akhirnya ia berhasil menemukan Joe dan Samsul, kemudian membuat jebakan yang mana ternyata yang kena justru si Paul. Aduh anjir, watir pisan, tiba-tiba rohnya ngejeledak gitu kan. Di sisi lain, Samsul dan Joe sedang menuju ke The Half Knot, namun Samsul malah bertindak bader yang membuat celananya tuh robek dan mengharuskan mereka pergi ke tempat ibunya Joe untuk menjahit celana. Mereka pun memutuskan naik kereta bawah tanah untuk sampai ke sana. Namun di stasiun, Samsul melihat seorang pengamen yang menyanyi dengan sangat merdu sekali yang membuatnya merasa nyaman gitu. Sesampainya di sana, para karyawan ibunya itu sudah mendengar berita bahwa Joe akan tampil bersama Nyonya Williams. Namun tidak dengan ibunya yang lebih setuju kalau Joe menjadi guru band di sekolah menengah. Ibu Joe sangat paranoid sekali kalau nanti Joe ini akan bernasib sama seperti ayahnya dulu. Dan ada satu kalimat Samsul yang mantep banget dah pokoknya. I'm just afraid that if I died today, that my life would have amounted to nothing. Dengan kalimat tersebut, Ibu Joe pun luluh dan mempersilahkan Samsul untuk menggunakan setelan jas rapi milik ayahnya Joe dulu. Dan sekali lagi Joe versi kucing sangat merasa kalau Samsul ini memang worthy untuk memerankan tokoh Joe agar hidupnya lebih berwarna lagi. Sesampainya di The Half Knot, Samsul sangat menikmati sekali gitu kan hidup di bumi, hingga ia lupa bahwa si Joe itu juga membutuhkan tubuhnya kan. Masa iya siata ampe modar gitu di tubuh kucing, anjing suram. Samsul yang merasa bahwa ia bisa menemukan tujuan hidupnya dan melengkapi badge-nya itu di bumi, tidak mau diajak gitu kan bertukar tubuh oleh Moonwind yang baru datang. Mereka pun terlibat kejar-kejaran hingga sampai di stasiun lagi, namun mereka berdua langsung dicabut nyawanya gitu kan oleh si Terry suram buat dikembalikan ke before dan afterlife. Joe sangat tidak terima dengan tindakannya si Samsul, namun ia tetap tidak bisa membela diri karena apapun itu dia tetap dinyatakan curang dengan melompat dari afterlife. Samsul di sini sudah melengkapi badge-nya yang berubah menjadi gambar bumi dan siap untuk terjun. Namun ia malah memberikan badge-nya itu ke Joe, dan di sini Joe diberitahu sebuah fakta tentang tujuan hidup dari Jerry. Joe pun memutuskan untuk lompat kembali ke bumi untuk hadir bersama Nyonya Williams menggunakan badge-nya si Sahangaranate Samsul. Di sini Joe berhasil membuat Nyonya Williams percaya dan membuktikan skill pianonya. Singkat cerita, Joe mendapat banyak pujian oleh seluruh penonton dan sukses bergabung bersama tim Dorothy Williams. Namun setelah penampilannya itu ia merasa kayak nothing different gitu kan. Tidak ada yang berbeda gitu di hidupku, padahal tampil di sini kan merupakan impiannya sejak lama gitu. Kemudian Nyonya Williams pun mengatakan seperti ini. I heard this story about a fish. I'm trying to find this thing they call the ocean. Says the older fish. That's what you in right now. Fish, this is water. What I want is the ocean. Sesampainya Joe di rumah, ia kemudian kembali memainkan piano sambil mengenang pengalaman indah hidupnya yang dari dulu ia anggap seperti hal yang biasa saja pada umumnya. Di sini ia mengerti artinya hidup. Joe pun memutuskan untuk mendalami pianonya agar bisa masuk ke dunia pertengahan jasmani dan rohani, tempat si Moonwind itu berada untuk menemui si Samsul. Namun Moonwind ini bilang kalau Samsul itu sudah menjadi jiwa yang kehilangan.
Mereka pun terlibat kejar-kejaran hingga ke Before Life dan Joe pun berusaha untuk membujuk si Samsul yang sangat sedih dengan seluruh perkataan egoisnya si Joe. You're dishonest. All you make are bad decisions, Fish. No one would ever want to be around you. Why you ruin everything? Have no purpose. Hingga pada akhirnya ia bisa menghentikan Samsul dan memasang kembali badge-nya, kemudian menemani Samsul terjun ke bumi hingga Joe ketarik kembali ke jembatan menuju Afterlife. Namun sedikit saja Joe sampai ke pintu cahaya Afterlife itu, ia dipanggil kembali oleh Jerry. Yang dimana Jerry ini ternyata merasa terinspirasi dengan apa yang dilakukan Joe kepada Samsul yang sudah ribuan tahun tidak lulus tes untuk menjadi manusia. Jerry pun memberikan imbalan kepada Joe, yaitu sebuah kesempatan kedua untuk Joe kembali ke tubuhnya lagi, atau dengan kata lain Joe di sini resminya jadi mati suri kan. Dengan begitu Joe bisa lebih memaknai hidup dan bersyukur atas apa yang ia lalui, dan film pun ditutup. So itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Soul 2020. Menurut kalian gimana nih filmnya? Kalau menurut gue pribadi ini udah masuk list film terbaik 2020 sih. Jujur gue sangat menikmati sekali filmnya, dari mulai tone warnanya yang ditambah shadow yang lumayan tebal ya, memaknai kesan klasik namun dengan tekstur animasi layaknya Toy Story 4. Ditambah grafik penggambaran Afterlife dan juga Before Life-nya itu bagus banget dan mirip banget, kayaknya tone warna di Before Life-nya itu mirip kayak si Inside Out ya kalau nggak salah. Penokohannya juga bagus banget, apalagi tokohnya si Samsul ini menurut gua keren dah. Dari film ini kita sadar bahwa mau gimana pun hidup lu, susah senang ataupun stuck di tengah-tengah gitu kan, lu tetap harus bersyukur kan. Ini terlihat dengan perkataan Joe yang bilang kalau ya hidup mah emang gini-gini aja dan akan berputar seperti ini atau looping gitu. Sedangkan Samsul yang justru baru pertama kali merasakan dunia malah sangat menikmati dan memaknai apapun yang terjadi. Tapi jujur ya menurut gua pas endingnya kurang greget gitu, kurang rada emosional gitu. Yang si Joe bangkit deh gitu kan dari mati suri, kudunya tuh diperlihatkan sedikit gitu Joe-nya bangun, terus ditambah dia meluk siapa gitu kayak gitu kan. Jadi kan kayak diperlihatkan dia menjalani hidup penuh senyuman biar pas aja gitu kan dengan pelajaran yang ia dapat. So mungkin segitu dulu. Kalau kalian punya rekomendasi film silahkan cantumkan aja di kolom komentar.